wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raudatul Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mengerjakan soal K-min clustering dengan menggunakan perhitungan manual. Sebelum itu, K-min clustering merupakan salah satu algoritma dalam unsupervised learning yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa klaster berdasarkan kemiripannya. Nah, di sini sudah ada soal yang terdiri dari 7 data pendaftar turnamen di mana diminta untuk dikelompokkan menjadi 2 kelas, yaitu kelas ringan dan kelas berat. Masing-masing data tersebut memiliki atribut tinggi dan juga berat. Nah, kira-kira seperti ini visualisasi dari 7 data tadi. Langsung saja ke langkah penyelesaiannya. Langkah yang pertama, kita diminta untuk menentukan jumlah klaster terlebih dahulu. Di sini disebutkan pada soal bahwasanya kita diminta untuk mengelompokkan menjadi 2 kelas. Jadi jumlah klasternya atau K-nya ada 2. Selanjutnya yaitu langkah yang kedua, menentukan sentroid awal yang akan digunakan secara acak. Di sini saya akan menggunakan data pertama dan juga data kedua sebagai sentroid awal. Selanjutnya kita sudah masuk ke langkah yang ketiga, yaitu proses iterasi pertama. Di sini kita perlu menghitung jarak dari setiap data ke semua sentroid awal. Nah, kita mulai dari menghitung jarak data pertama ke sentroid pertama terlebih dahulu. Di sini rumusnya X data dikurangi dengan X sentroid. Untuk nilai X dari data pertama yaitu 165, kemudian X dari sentroid pertama yaitu 165. Kita kurangi 165 dengan 165, hasilnya sama dengan 0. Kemudian selanjutnya Y data dikurangi Y sentroid, di mana untuk Y dari data pertama yaitu 65, sedangkan Y dari sentroid pertama yaitu 65. Jadi 65 dikurangi 65 sama dengan 0. Nah, hasil dari pengurangan tadi kita kuadratkan kemudian dijumlahkan. Jadi 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan 0. Akar dari 0 sama dengan 0. Jadi jarak data pertama ke sentroid pertama adalah 0. Selanjutnya yaitu menghitung jarak data pertama ke sentroid kedua. Untuk caranya tetap sama seperti sebelumnya, hanya saja di sini menggunakan nilai dari sentroid kedua yaitu untuk X-nya 170 sedangkan Y-nya 75. Nah, kita kurangkan terlebih dahulu 165 dengan 170 di mana hasilnya min 5, kemudian 65 dikurangi 75 hasilnya min 10. Kita kuadratkan hasil pengurangan tadi yaitu min 5 kuadrat hasilnya 25 sedangkan min 10 kuadrat hasilnya 100. Selanjutnya kita jumlahkan 25 ditambah 100 hasilnya 125. Akar dari 125 adalah 11,18. Di sini kita lihat jarak data pertama ke sentroid pertama lebih dekat daripada jarak data pertama ke sentroid kedua. Jadi, data pertama kita kelompokkan ke kelas ringan. Nah, untuk data yang lain cara perhitungannya sama seperti pada data pertama tadi. Jadi, saya akan langsung tampilkan hasilnya saja.
Dari proses iterasi pertama yang termasuk ke kelas ringan ada 3 orang, yaitu Tono, Anton, dan Sutoyo. Kemudian yang termasuk ke kelas berat ada 4 orang, yaitu Sigit, Risman, Angga, dan Ahmad. Selanjutnya langkah keempat yaitu menghitung sentroid baru. Untuk memperoleh sentroid baru, kita perlu menghitung rata-rata dari semua data yang ada di dalam satu klaster. Nah, di sini kita hitung sentroid baru dari klaster pertama terlebih dahulu. Jadi, data yang termasuk ke klaster pertama ada 3, yaitu Tono, Anton, dan Sutoyo. Nah, kita hitung terlebih dahulu untuk koordinat X-nya 165 ditambah 168 ditambah 169, kemudian dibagi dengan jumlah datanya yaitu 3. Hasilnya 502 dibagi dengan 3 sama dengan 167,33. Kemudian untuk koordinat Y-nya 65 ditambah 65 ditambah 65, kemudian dibagi dengan 3. Hasilnya 195 dibagi 3 sama dengan 65. Jadi untuk sentroid baru klaster pertama koordinat X-nya 167,33, kemudian koordinat Y-nya 65. Selanjutnya yaitu menghitung sentroid baru untuk klaster kedua. Nah, data yang termasuk ke klaster kedua ada 4, yaitu Sigit, Risman, Angga, dan Ahmad. Kita hitung koordinat X-nya terlebih dahulu. 170 ditambah 180 ditambah 175 ditambah 175, kemudian dibagi dengan 4. Hasilnya 700 dibagi 4 sama dengan 175. Kemudian koordinat Y-nya 75 ditambah 75 ditambah 70 ditambah 74, kemudian dibagi dengan 4. Hasilnya 294 dibagi 4 sama dengan 73,5. Jadi sentroid baru untuk klaster kedua koordinat X-nya 175 sedangkan koordinat Y-nya 73,5. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah yang kelima, yaitu proses iterasi yang kedua. Caranya sama seperti pada iterasi pertama tadi, kita hitung ulang jarak tiap data ke sentroid yang baru, kemudian data dikelompokkan kembali berdasarkan jarak terdekat. Tujuannya di sini untuk memastikan apakah ada data yang pindah klaster atau tidak. Tetapi saya tidak akan menjelaskan kembali karena caranya masih sama, yaitu dengan menggunakan rumus Euclidean distance. Dari hasil perhitungan dan pengelompokan pada iterasi kedua, kita bisa lihat bahwa tidak ada data yang pindah klaster. Jadi proses perhitungan Kamin clustering sudah mencapai kondisi konvergen. Nah, kurang lebih seperti ini visualisasi hasil akhir dari perhitungan contoh soal Kamin clustering tadi. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana cara mengerjakan soal Kamin clustering. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.